Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjalankan ibadah apapun semuanya. Mari kita saling menebarkan kebaikan. Menurut survei dari UNICEF tahun 2020, sebanyak 66% dari 60 juta siswa di Indonesia mengalami penurunan motivasi dalam belajar. Penurunan motivasi belajar ini disebabkan oleh berbagai kendala yang muncul selama pembelajaran daring, seperti keterbatasan fasilitas, kurangnya bimbingan langsung dari guru, serta mulai munculnya rasa jenuh dalam belajar. Kalau kalian termasuk yang 66% ini atau bukan? Kalau iya, silakan simak video ini sampai habis supaya kalian mendapatkan insight atau pandangan baru dan menemukan kembali motivasi yang telah hilang ini. Motivasi ini penting loh dalam kegiatan pembelajaran. Kita tahu bahwa apabila seseorang mempunyai motivasi yang tinggi, maka ia akan selalu bersemangat untuk melakukan sesuatu. Dalam hal ini adalah belajar. Sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Burhanuddin Az-Zarnuji di dalam dua bait syair yang dia cantumkan di dalam kitab karangannya, yaitu Ta'lim Ta'lim. Adapun syair yang dimaksud adalah syair yang berisi syarat mencari ilmu dan berbunyi ala la tanalul ilma illa bisittatin sa'unbika an majmu'iha bibayanin lukain wa hirsin wastibarin wa bulghatin wa irsyati ustadzin wa tuli zamanin. Nah, kata hirsun inilah yang menunjukkan arti dari semangat dan muncul setelah kata dukain atau kecerdasan. Ngomong-ngomong soal rasa semangat belajar, kita bisa mengaitkannya dengan satu istilah yang menjadi bagian tak terpisahkan dari kata semangat, yakni motivasi. Motivasi ini sendiri mempunyai 3 fungsi penting, yakni menggerakkan, mengarahkan, dan menopang. Menggerakkan berarti motivasi menimbulkan kekuatan untuk melakukan sesuatu. Mengarahkan maksudnya adalah motivasi memberi petunjuk apa-apa saja yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan. Menopang berarti motivasi membantu menjaga tingkah laku agar dapat mendukung pencapaian tujuan. Saya berikan sebuah ilustrasi. Ardi merupakan seorang pelajar kelas 3 SMP. Dia mempunyai cita-cita untuk menjadi seorang dokter karena dia ingin menyembuhkan orang-orang yang sakit. Saat ia masuk ke tingkat SMA nanti, dia akan mengambil jurusan IPA. Menyadari betapa tingginya persaingan untuk masuk ke fakultas kedokteran pasca SMA nanti, Ardi bertekad akan mulai belajar dengan tekun. Mari kita uraikan fungsi motivasi Ardi ini. Pertama, dia tergerak untuk membantu orang lain dengan cara menyembuhkan orang-orang yang sakit. Di sini terlihat bahwa motivasi berfungsi untuk memberikan dorongan agar si Ardi menjadi dokter. Setelah itu, sebagai konsekuensinya, dia harus memilih jurusan IPA pada SMA-nya. Di sini, motivasi Ardi untuk menjadi dokter berfungsi mengarahkan dia untuk masuk jurusan IPA di SMA-nya nanti. Kemudian, dia harus belajar dengan tekun untuk bisa masuk ke fakultas kedokteran. Di sini, motivasi berfungsi dalam menopang tindakan si Ardi agar tetap fokus pada tujuannya. Dengan begitu, dapat kita katakan bahwa motivasi merupakan sesuatu yang berperan sebagai pendorong tingkah laku seseorang untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Apabila kaitkan pengertian ini dalam konteks syarat mencari ilmu menurut Az-Zarnuji, maka kata hirsun secara luas memiliki maksud sebagai dorongan yang harus dimiliki oleh pelajar agar dapat memantik semangat belajarnya. Pemantik semangat belajar seorang pelajar yang berupa motivasi ini bisa berasal dari berbagai sumber. Secara umum dikenal ada 2 penggolongan sumber motivasi. Yang pertama adalah motivasi yang muncul dari dalam diri pelajar sendiri, dikenal sebagai motivasi intrinsik. Motivasi ini muncul setelah pelajar mengetahui tujuan belajarnya. Contohnya, anak yang belajar dengan tekun karena ia ingin menjadi seorang guru yang hebat. Yang kedua adalah motivasi ekstrinsik, yang memerlukan campur tangan orang lain untuk dapat memicunya. Contoh dari motivasi ekstrinsik ini adalah pelajar yang belajar dengan tekun karena takut dimarahi orang tuanya. Kalau begitu, lebih baik mana dong antara motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik? Pada dasarnya sih motivasi intrinsik ini lebih utama dari motivasi ekstrinsik. Kenapa bisa begitu? Karena kalau pelajar yang mengandalkan motivasi ekstrinsik sebagai pemicu semangat belajarnya, maka dia akan selalu tergantung dengan orang lain. Kayak misalnya kalau orang tuanya ada di rumah, maka dia rajin belajar. Sedangkan jika orang tuanya pergi, maka dia akan bermalas-malasan saja karena tidak khawatir akan dimarahi. Sebaliknya, orang dengan motivasi intrinsik yang kuat akan selalu rajin belajar
karena dia tahu harus melakukan hal itu untuk mencapai tujuannya. Jadi, sekarang kalian harus menemukan tujuan belajar kalian. Segera tetapkan sasaran kalian. Kalian yang sudah mengetahui jenis kecerdasan dan strategi belajar yang pas untuk tipe kecerdasan kalian itu, diharapkan untuk segera menetapkan tujuan belajar, supaya motivasi untuk berprestasi mulai terpupuk sejak saat ini. Demikianlah Syekh Burhanuddin Az-Zarnuji menyampaikan bahwa semangat merupakan syarat kedua dalam mencari ilmu, di mana semangat ini ditimbulkan oleh motivasi diri yang kuat. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan memberikan manfaat bagi kalian semua. Sekian video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.